aku Kaniko, dan hari ini kita mau memulai kegiatan kita. Sebelumnya, kamu nanya nih, ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Nah benar, tema kita hari ini adalah kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum itu, kita mulai dengan doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan kami. Kau yang berkati kami supaya kami bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak pembina yang akan mendampingi kami, membawakan firman, membawakan kreativitas. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, setelah ini kita mau nyanyi satu pujian. Adik-adik, mana tangannya? Ayo bersama-sama letakkan di pinggang, gerakan badannya ya. Kita menyanyi senang-senang puji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan. Senang-senang memuji Tuhan. Setelah bernyanyi bersama, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk, kita siapin Alkitab kita dengerin sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di Bina Iman Anak Santo Gabriel Bandung ya.
Dan kita bersama-sama untuk mendengarkan, membaca firman Tuhan kembali gitu ya. Bersama Kak Karel. Dan Kakak harap juga kita dalam keadaan sehat ya, dimanapun kita berada di masa pandemi ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah adik-adik, seperti biasa kita ambil Alkitab untuk bagian pertamanya kita baca bersama-sama. Dan nanti kita akan bahas apa isi firman Tuhan minggu ini ya. Oke, nih kakak udah megang Alkitab kakak. Dan kakak harap adik-adik semuanya pegang Alkitabnya. Dan bacaan minggu ini itu diambil dari Efesus 5 ayat 19 sampai 20 ya. Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Yuk, dalam hitungan ketiga kita mulai baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, barusan kita sama-sama membaca firman Tuhan minggu ini dari bacaan apa tadi? Efesus 5 ya. Dan ini bacaannya bahas tentang apa sih gitu adik-adik ya. Nah, kakak coba ambil tadi ada bacaan dari ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi adik-adik, kita itu disuruh bernyanyi gitu ya. Sebagai umat Tuhan, kebiasaan kita adalah salah satunya menyanyikan sorak-sorai, menyanyikan kidung pujian untuk Tuhan. Betul kan adik-adik? Kalau kita datang ke gereja setiap hari Minggu gitu kan, kita kegiatannya salah satunya adalah bernyanyi. Nah, bernyanyi ini adalah bagian dari bermusik ya gitu adik-adik. Dan musik adalah karunia dari Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau cerita. Sekitar 250 tahun yang lalu ada seorang yang hidup pada masanya itu. Dia bernama Johann Sebastian Bach ya. Nah ini kakak gak punya gambarnya. Ini adalah Johann Sebastian Bach. Siapa Johann Sebastian Bach? Dia adalah pengarang lagu dari benua Eropa. Dia sangat terkenal di masanya dengan karangan-karangannya yang gemilang. Sampai saat ini Johann Sebastian Bach itu karangannya masih digemari ya di zaman ini. Dan buku-buku musiknya juga ya sering menjadi panduan gitu dalam mengarang lagu gitu atau dalam menampilkan sebuah gaya bermusik. Adik-adik, yang menarik dari Johann Sebastian Bach ini, dalam setiap karangan musiknya, jadi dia setiap menulis lagu dalam karangannya itu, dia selalu menuliskan di bawah karangannya ada 3 huruf. Apa hurufnya? Hurufnya itu adalah SDG. SDG. SDG ini adalah singkatan dari Soli Deo Gloria. Apa arti dari Soli Deo Gloria? Ternyata artinya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bayangkan adik-adik, seorang pengarang lagu terkenal, pengarang lagu yang berjaya di masanya, itu masih sempat gitu ya adik-adik ya, ingat gitu dalam karangannya itu kepada Tuhan. Ya, dia selalu menuliskan itu. Johann Sebastian Bach sadar bahwa karunia musik yang dia dapat adalah dari Tuhan. Dan musik adalah karunia dari Tuhan. Dan dia punya tanggung jawab untuk mempergunakan karunia-Nya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, musik adalah bagian dari ibadat kita, adik-adik. Tadi di ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya adik-adik ya,
kita dalam gereja ya bernyanyi, bersorak-sorai gitu ya, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Dan itu adalah bagian dari ibadat kita, betul kan? Nah, tapi adik-adik perhatikan nggak? Misalnya di gereja, apakah semua orang yang datang ke gereja dalam ibadat itu bernyanyi? Kakak rasa belum tentu. Ya, masih ada orang yang tidak bernyanyi dalam ibadat. Contohnya di gereja gitu adik-adik. Nah, ternyata ada beberapa alasan dari mereka untuk tidak bernyanyi. Pertama, alasannya adalah mereka tidak pede gitu. Mereka tidak pedenya gini. Saya kan suaranya jelek gitu kan. Saya tidak bisa nyanyi. Itu adik-adik. Apakah Alkitab mengatakan, kitab suci mengatakan, bernyanyilah pada Tuhan dengan suara yang indah? Kakak rasa tidak. Kitab suci itu mengatakan, menyanyilah untuk Tuhan dengan segenap hati. Menyanyilah untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi tidak untuk dengan suara yang indah gitu. Jadi kalau misalnya suara kita jelek ya kita ya nggak dilarang untuk bernyanyi. Kita harus bernyanyi gitu untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya itu jadi mereka itu merasa saya itu tidak suka gitu ya. Saya itu tidak suka lagu yang kita nyanyikan. Gitu adik-adik. Nah, kakak rasa ini tidak ada dasarnya. Mengapa gitu adik-adik? Karena musik itu adalah karunia dari Tuhan. Gitu. Dan oleh karena itu kakak rasa Tuhan itu suka semua jenis musik apapun itu. Ya adik-adik. Nah, jadi ya saya tidak suka menyanyikan lagu itu ya, menurut kakak itu kurang tepat. Begitu. Nah, alasan yang ketiga itu adalah mereka sering berkata begini, saya tidak kenal lagu itu gitu. Saya tidak kenal lagu itu. Gitu adik-adik. Kitab suci mengatakan, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Bayangkan kalau kita, saya nggak kenal lagu itu. Ya, memang kita harus menyanyikan lagu baru bagi Tuhan gitu menurut kitab suci. Gitu adik-adik. Nah, bagaimana gitu ya kita menyanyikan lagu baru bagi Tuhan kalau kita tidak mau mencobanya dulu? Ya kan? Gitu. Ya saya itu nggak suka, saya nggak mau coba, ya udah nggak jadi gitu adik-adik. Nah itu ada beberapa alasan orang tidak menyanyi dalam ibadat. Ya adik-adik. Nah adik-adik kakak berharap gitu. Sekarang ini waktunya bagi kita untuk berhenti membuat alasan. Seperti yang tadi ya, 3 alasan yang tadi. Nah, kita harus menggunakan karunia Tuhan dalam bermusik apapun itu. Ya adik-adik. Seperti yang dikatakan tadi oleh bacaan firman minggu ini. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Soli Deo Gloria. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekian bacaan atau pembahasan firman minggu ini adik-adik. Dan kakak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Sekian dari firman minggu ini. Sampai jumpa. Nah, gimana firman kita hari ini? Sekarang kita akan lanjut ke kreativitas ya. Kita ikutin sama-sama yuk. Hai adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak, Ibina Iman. Dan sekarang kita akan memulai kreativitas kita di minggu ini. Nah sebelumnya, kakak mau beritahu ya adik-adik. Hari ini kita akan mengadakan kreativitas, yaitu dengan menyanyi. Tapi penyanyinya itu harus dengan gerakan yang semangat. Nah, kakak punya yel-yel nih. Kita coba sama-sama ya. Yelnya kayak gini adik-adik ya.
Ayo, ayo, semangat, semangat, ceria, ceria, yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik ya. Ayo, ayo, semangat, semangat, ceria, ceria, yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita akan melakukan kreativitas itu adalah dengan menyanyi. Menyanyinya itu harus dengan gerakan dan juga dengan hati yang ceria dan gembira. Nah adik-adik, kreativitasnya itu akan ada seperti nanti setelah ini akan kakak kasih videonya ya. Nah jangan lupa nanti video kreativitas ini diupload ya di IG dan juga di Facebook Bina Iman sebelum hari Selasa. Jadi kakak tunggu ya kreativitasnya Senin malam. Sampai jumpa. Nah, gimana adik-adik sekolah minggu kita hari ini? Seru banget kan? Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dari awal hingga akhir sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, Engkau yang berkati kami, supaya Engkau memberikan kami kesehatan dan juga Engkau selalu melindungi kami dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik-adik semua, jangan lupa kembali lagi minggu depan ya. Dadah, selamat hari Minggu.